Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN. Perkenalkan, saya Nur Asya. Saya mahasiswi PPG PAI Batch 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. NIM PPG 41230199000175. Saya mengajar di SMK Bakti 17, Jalan Persahabatan nomor 23, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hari ini, Rabu 29 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi khutbah, tabligh, dan dakwah di kelas 11. Mohon arahan dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian semua sudah dalam keadaan sehat walafiat dan kalian sudah siap untuk menerima ilmu. Ya, baik anak-anak. Alhamdulillah kita semua siap-siap hari ini untuk mendapatkan materi ataupun ilmu yang mudah-mudahan menjadi berkah buat kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa kepada Allah karena doa adalah pengucap kita kepada Allah. Silakan Pasha untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini Ulun ingin tahu siapa saja yang tidak masuk. Baik anak-anak, sebelum kita mulai memasuki materi yang baru, kemarin kita sudah membahas mengenai khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan khutbah terbagi dua, khutbah wajib dan khutbah sunnah. Khutbah wajib yaitu khutbah yang harus dilaksanakan dalam suatu pelaksanaan ibadah yang wajib seperti khutbah Jumat. Khutbah sunnah, khutbah yang dilaksanakan pada suatu ibadah tertentu yang hukumnya sunnah seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Pengertian khutbah, khutbah ialah menyampaikan nasihat berupa perintah atau larangan kepada kaum muslimin dan dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Khatib ialah orang yang menyampaikan khutbah. Oke, selanjutnya. Kriteria seorang khatib yang diutamakan, yang pertama, orang yang benar-benar mengetahui akidah yang benar supaya tidak menyesatkan manusia, mengetahui juga hukum-hukum Islam. Yang kedua, orang yang kuat kemauannya
Selanjutnya, syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Kedua, ketika khutbah, khatib hendaknya berdiri jika mampu. Yang ketiga, duduk di antara dua khutbah. Yang keempat, khutbah dilakukan dengan suara yang nyaring agar terdengar oleh jamaah. Yang kelima, khatib suci dari hadas dan najis. 6. Khatib hendaknya berpakaian menutup aurat. Baik, selanjutnya, rukun khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan syahadatain. Yang ketiga, mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 4, membaca ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema khutbah Jumat. Yang kelima, memberi nasihat tentang takwa dan pokok ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran hadis. Yang keenam, berdoa untuk mukmin dan mukminat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala pada akhir khutbah. Sunnah-sunnah khutbah. 1. Hendaknya khutbah itu dilaksanakan di atas mimbar, tempat yang tinggi. Yang kedua, khatib memberi salam ketika khutbah dimulai. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan bahasa yang fasih, terang, mudah dipahami oleh jamaah. 4. Tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Khatib tetap menghadap ke arah jamaah, jangan berputar-putar. Yang kelima, khatib hendaknya duduk sesudah memberi salam, baru berdiri setelah azan dikumandangkan. Lanjut dengan peragaan khutbah. 1. Khatib harus menguasai materi yang akan disampaikan dalam khutbah. Yang kedua, mampu membaca ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, memperbanyak latihan pidato biar tidak gugup. Kemudian yang keempat, tanamkan percaya diri. Ya, biar kita tidak ragu-ragu terhadap jamaah kita. Kemudian yang kelima, latihan terus baca teks khutbah yang disusun oleh orang lain, ya, seperti khutbah Jumat. Jadi sebagai referensi aja. Yang keenam, mulai dengan muqaddimah, permulaan khutbah. Yang ketujuh, untuk khutbah pertama diakhiri dengan kalimat Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Peragaan khutbah. Selanjutnya, susunlah akhiri khutbah dengan ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wad'u yastajib lakum wa rizikrullahi akbar. Hikmah pelaksanaan khutbah. Yang pertama, menambah wawasan. Yang
mengetahui agama Islam lebih mendalam lagi. Yang ketiga, mendengarkan khotbah juga mendapatkan pahala. Baik anak-anak, sekarang kita materi yang kedua mengenai tabligh. Ya, apa itu tabligh? Tabligh artinya penyampaian, ya, ceramah keagamaan yang berupaya mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tabligh terbagi dua, tabligh asghar atau tabligh kecil dan tabligh akbar atau tabligh besar. Apa itu tabligh asghar atau tabligh kecil? Yaitu suatu upaya penyampaian pesan-pesan agama yang dilakukan oleh mubaligh kepada sekelompok orang kecil atau pengajian-pengajian seperti di musola atau di masjid. Kemudian tabligh akbar besar, nah, penyampaian pesan-pesan agama yang dilakukan oleh mubaligh kepada sekelompok jamaah yang lebih besar, atau kita sudah sering melihat ya tabligh akbar di mana-mana, ya, yang jamaahnya itu sampai 100 atau 1000-an orang. Masuk dalam materi tabligh, ya, materi yang kita akan sampaikan ke jamaah. Yang pertama, harus melahirkan pengertian apa yang disampaikan oleh mubaligh dimengerti oleh jamaahnya. Yang kedua, menimbulkan kesenangan. Jadi dia mendengarkan ceramah itu senang, ya. Jadi nggak boring, nggak suntuk, ya, nggak lemes dan lainnya. Jadi ada gairah untuk mendengarkan ceramah itu. Kemudian yang ketiga, menimbulkan perubahan pada sikap masyarakat. Nah, itu yang paling pokok. Yang keempat, menimbulkan hubungan yang semakin baik dengan jamaah, ya. Kemudian yang kelima, menimbulkan tindakan masyarakat terdorong bukan hanya sikap tapi pada tindakan yang konkret. Intinya dari yang tidak baik menjadi baik. Oke, lanjut ke 3 materi pokok dalam ajaran Islam. Yang pertama, masalah akidah atau masalah keimanan. Nah, itu merupakan dasar pokok ajaran Islam. Yang kedua, masalah akhlak, ya, akhlak Al-Quran, ya, memberi petunjuk mengenai norma-norma keagamaan susila, ya, dilaksanakan secara kolektif dalam masyarakat. Selanjutnya, masalah hukum atau syariat. Nah, syariat Islam berkaitan dengan amal lahir yang mengatur masalah ibadah kepada Allah dan kepada manusia. Peragaan tabligh. Nah, sebelum kita menyampaikan ke masyarakat, yang pertama kita tentukan topik dulu, tema kita apa. Kemudian yang kedua, menentukan metode dan uraian materi yang tepat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mencari sumber Al-Quran dan hadis untuk, ya, menambah kekuatan dari apa yang kita sampaikan atau kita ceramahkan. Yang keempat, susunan harus sistematis. Jadi jangan amburadul atau jangan ngacak cara kita menyampaikan kepada masyarakat. Yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas. Jangan kita ceramah dengan bahasa yang orang nggak paham, ya. Nah, itu diusahakan karena itu salah satu dari peragaan bagaimana tabligh yang baik. Hikmah penyelenggaraan tabligh. Yang pertama, menciptakan suasana Islami di tengah masyarakat untuk berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan semangat belajar untuk agama. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk berakhlak mulia, rajin ibadah. Kemudian yang keempat, mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan masyarakat. Materi selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengenai dakwah. Apa arti dakwah?
dan jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari arti dan makna ayat tersebut, ya, yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa ada 3 kelompok keadaan manusia. Yang pertama, orang yang sudah mengenal kebenaran dan sudah mengamalkannya. Yang kedua, orang yang sudah mengenal kebenarannya tapi belum mengamalkannya. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal kebenarannya dan tidak mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita yang pertama, ya, orang yang sudah mengenal kebenaran dan yang sudah juga mengamalkannya. Lanjut dengan konsep dakwah. Dakwah bersifat tabligh dan retorika yang hanya menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Yang kedua, dakwah wujud usaha menanamkan nilai Islam ke tengah masyarakat. Yang ketiga, membentuk masyarakat Islam dari lingkup masyarakat, lingkungan dan masyarakat bangsa serta internasional. Peragaan dakwah. 1. Tentukan judul. 2. Metodenya. 3. Mencari sumber dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat, susun teks pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, akhiri dengan amma ba'du. Yang keenam, susun teks secara sistematis. Yang ketujuh, bahasa yang jelas. Yang kedelapan, materinya disesuaikan dengan masyarakat itu sendiri. Nah, yang kesembilan, tutup materi dengan doa. Perbedaan dakwah dan khutbah. Nah, 1, waktunya. Ya, kalau khutbah Jumat, nah dakwahnya hanya hari Jumat. Tapi kalau dakwah, nah itu kapan saja. Ya. Kemudian yang kedua, khotib Jumat itu harus laki-laki. Kalau dakwah kan boleh perempuan, boleh laki. Nah, kalau yang ketiga, khutbah Jumat, nah, laki-laki yang menjadi pendengarnya. Yang khotibnya laki-laki, pendengarnya juga laki-laki. Ya. Yang keempat, ketentuan dan syarat khutbah Jumat dan waktunya yang seperti biasa. Hikmah pelaksanaan dakwah di masyarakat. Yang pertama, membuat peningkatan ketakwaan masyarakat itu kepada agamanya. Yang kedua, syiar agama Islam harus menjadi luas. Yang ketiga, terciptanya kehidupan yang kondusif dan saling menasihati dalam kebaikan. Yang keempat, terwujudnya akulturasi budaya dan nilai-nilai Islam yang mudah diterima semua lapisan masyarakat. Baiklah anak-anak, tadi sudah Nur menyampaikan materi mengenai khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang tadi Nur sampaikan materinya dapat kalian pahami semua, ya. Yang paling utama, kalian bisa mempraktekkan dan mengamalkannya di dalam kehidupan masyarakat, terutama di lingkungan masyarakat kalian, ya. Oke, bagi laki-laki terutama, karena bagi laki-laki, ya, dia akan selalu menjadi khotib. Nah, kadang perempuan juga kita selalu jamaah, ya, apalagi kalau dakwah atau ada taklim akbar di mana-mana. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah Bu Nur sampaikan materi mengenai khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, dari semua itu ada surah Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Metode dakwah itu ada yang namanya asalibud dakwah. Artinya cara-cara seorang dai dalam berdakwah agar maksud dakwah yang dia inginkan itu tercapai kepada masyarakat. Nah, salah satunya yang pertama ada hikmah, kemudian mau'izah hasanah, dan ada mujadalah ahsan. Cara yang tiga tadi, yang pertama hikmah, kemudian mau'izah hasanah, dan bertukar pikiran atau mujadalah billati hiya ahsan. Nah, yang pertama dengan hikmah. Apa itu hikmah? Pendekatan persuasif, memberikan motivasi yang dapat menggugah pikiran dari masyarakat yang sedang kita berikan dakwah. Kemudian yang kedua, mau'izah hasanah. Apa itu mau'izah hasanah? Memberi nasihat dan memberi ingat kepada orang lain, ya, dengan bahasa yang baik, ya, yang dapat menggugah hati dan penerima nasihat itu. Yang ketiga, mujadalah billati hiya ahsan. Apa itu? Yaitu bertukar pikiran dengan baik, berdialog, berdiskusi dengan cara yang baik dan benar, ya, yang tidak membuat keisruhan atau yang membuat jadi provokasi, yang membuat jadi keributan. Nah, makanya gunanya salah satu metode dakwah yaitu mujadalah billati hiya ahsan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, dari hasil materi mengenai tabligh, mengenai dakwah, dan mengenai tentang khutbah, dari semua itu tujuannya hanya satu. Yang pertama yaitu untuk membenarkan agama kita, ya, membenarkan mungkin ada hal-hal yang pendalaman agama kita sangat berkurang, ya. Nah, itulah makanya tugasnya para mubaligh, tugasnya para ustaz, ustazah sangat penting dalam kehidupan ini. Karena apa? Sekarang banyak orang-orang yang jauh dari agama, ya. Nah, makanya itu apalagi nanti 5 tahun ke depan, ya. Kalau kita tidak pendalaman agama dari kecil, ya, nanti kalau sudah besar ada kekosongan jiwa dalam kehidupan mereka, ya. Apalagi di zaman sekarang, ya, banyaknya ujian-ujian ataupun masalah-masalah yang semuanya harus didampingi dengan pendalaman agama. Kalau mereka tidak mendalami agama, kalau ada masalah-masalah atau ujian, ya, mereka akan membuat mereka tidak terarah. Makanya banyaknya kriminal-kriminal, banyaknya sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Karena pendalaman agamanya sangat kurang. Maka dari itu, mari anak-anak, ya, alhamdulillah kali
sudah bersandar kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita punya masalah, ya. Insya Allah menjadikan jalan keluar yang terbaik, karena itu datangnya dari Allah yang menyelesaikan. Ya. Anak-anak sekalian, jadi tabligh, dakwah dan khutbah itu adalah sarana kita sebagai mubaligh, sebagai ustaz ataupun ustazah untuk menyampaikan agama, untuk menyebarkan agama, dan untuk menjadikan semua orang paham, mengerti agama, lalu mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Anak sekalian, sama-sama kita tutup materi kita ini dengan pembacaan doa. Silakan Pasha. Baik, mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita semua sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang Guru sampaikan menjadi berkah buat kalian dan kalian mengamalkannya dengan sempurna. Alhamdulillah. Dulu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.